Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah ma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Oke, sebelumnya anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan semangat dalam belajar. Selanjutnya, sebelum kita memulai mata pelajaran ini, mari kita berdoa bersama-sama dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Pada kesempatan kali ini kita semua akan belajar mengenai iman kepada hari akhir, yang mana iman kepada hari akhir ini merupakan poin yang sangat penting untuk kita selaku umat muslim. Nah, yang pertama dulu kita akan belajar mengenai pengertian hari akhir atau sering disebut dengan hari kiamat. Pengertian hari akhir dalam pemahaman umum, hari akhir itu atau yaumul akhir itu sering kita jumpai dengan istilah hari kiamat, yang mana hari kiamat itu merupakan hari di mana hancurnya seluruh alam semesta beserta dengan isinya. Seluruh alam-alam akan hancur, ya, beserta dengan isinya, baik itu di dalamnya, kecontohkan bumi itu di dalamnya kan ada manusia, ada tumbuhan, ada hewan, semuanya akan hancur. Hari kiamat itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu kiamat sugro, yang mana sering kita jumpai bahwasanya kiamat sugro itu merupakan kiamat kecil. Dan kiamat sugro itu memiliki arti, yaitu peristiwa hancurnya sebagian alam dan makhluk hidup. Supaya kita paham, supaya kita mengerti, kita berikan contoh. Yang pertama, hancurnya makhluk hidup. Maksud hancurnya makhluk hidup di sini yaitu orang meninggal dunia. Toh sering kita jumpai, sering kita dengar bahwasanya di masyarakat itu ada orang yang meninggal. Nah, orang yang meninggal itu bisa disebut dengan kiamat sugro. Dan yang kedua yaitu hancurnya sebagian alam, seperti apa? Bencana alam, gempa bumi, bencana alam tsunami, bencana alam gunung meletus, dan lain sebagainya. Itu termasuk pada kiamat sugro. Oke. Selanjutnya bagian yang kedua yaitu kiamat kubro, atau sering kita jumpai dengan istilah yaitu kiamat besar. Kiamat kubro ini artinya peristiwa hancurnya seluruh alam semesta beserta seluruh makhluk yang ada di dalamnya, ya. Seluruh alam semesta itu hancur beserta dengan apa-apa yang ada di dalamnya, baik itu manusia, baik itu hewan, tumbuhan, dan lain-lain yang termasuk ke dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kiamat kubro ini menandai berakhirnya seluruh kehidupan yang ada di dunia ini. Kehidupan manusia pun akan berakhir dan akan berlanjut nanti di akhirat. Nah, pengertian kiamat kubro ini lebih dekat kepada pengertian hari akhir yang tadi. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya hari akhir adalah hari di mana berakhirnya kehidupan di dunia, yang sekaligus menjadi hari pertama nanti kita masuk ke dalam akhirat, atau hari pertama kita dalam kehidupan yang kedua nanti di akhirat. Untuk selanjutnya, iman kepada hari akhir ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Muhammad ayat ke-18.
yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fahal yang duruna illa sa'ata an ta'tiyahum baghtatan faqad jaa'a asyratuha fa anna lahum idza ja'atuhum dzikrahum. Al-ayah Shadaqallahul Adim, yang mempunyai arti yaitu apalagi yang mereka orang kafir tunggu-tunggu selain hari kiamat yang akan datang kepada mereka secara tiba-tiba. Karena tanda-tandanya sungguh telah datang, maka apa gunanya kesadaran mereka apabila hari kiamat itu sudah datang. Nah, untuk selanjutnya, ayat di atas ini menjelaskan bahwasanya hari kiamat kubro ataupun hari akhir pasti akan terjadi. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperlihatkan tanda-tanda akan datangnya hari kiamat ataupun hari akhir. Akan tetapi masih banyak orang-orang itu tidak percaya akan datangnya hari kiamat ataupun hari akhir. Jika kita menghayati daripada ayat Al-Quran tersebut, maka jelaslah iman kepada hari akhir bagi umat muslim itu, bagi orang yang beragama Islam itu hukumnya wajib. Karena Rasulullah juga menyebutkan bahwasanya iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima. Dalil Al-Quran yang lainnya yang berkaitan dengan datangnya hari akhir itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surah Al-Qari'ah ayat 1 sampai ayat 5 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Shadaqallahul Adim. Pada surah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan keadaan yang terjadi pada saat datangnya hari kiamat, yakni manusia akan seperti laron-laron yang berterbangan. Maksudnya manusia itu akan terhampar di mana-mana, akan berkumpul dan tak tahu arah yang akan dituju. Itu seperti laron-laron yang berterbangan. Yang kedua, dan juga gunung-gunung akan seperti bulu-bulu yang dihamburkan. Maksudnya gunung-gunung itu akan hancur dan semuanya akan terlihat seperti bulu-bulu yang sedang berhamburan, yang dihambur-hamburkan. Nah, logikanya seperti ini. Saking dahsyatnya peristiwa hari kiamat, ya, gunung yang begitu tinggi, yang begitu besar, ya, itu hancur seperti seperti bulu-bulu yang dihamburkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Ya, Bapak sangat senang atas partisipasi kalian ketika di dalam pembelajaran tadi. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini tentang iman kepada hari akhir itu dapat menambah wawasan dan memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga kita dapat melaksanakan, mengimplementasikan, mendapatkan hikmah daripada kita belajar mengenai iman kepada hari akhir di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf atas segala khilaf dan kesalahannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.